Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Suryadi. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Yayasan Pendidikan Islam MI Darul Muflihin, Cikande, Serang, Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 di LPTK Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk 255050189. Pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 saya akan melakukan praktek uji kinerja dengan materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW di kelas 3 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Allah. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Irsyad. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya anak-anak ya, sebelum kita mulai belajar terlebih dahulu ya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Abbas, Afan, Adam, Adel, Zahra, Alisa, Raisya, Rasya, Azka, Arsy, Sofi, Sanci, ya, Ilham, Irsyad, Queen, Fania, Azifa, Hajijah, Farizi. Ya, semua hadir ya. Alhamdulillah anak Bapak ternyata rajin-rajin ya, soleh dan solehah. Walaupun cuacanya tidak baik ya, hujan dari pagi sampai siang kali ini ya, tapi kalian tetap semangat dalam belajar ya. Baik ya, sebelum kita teruskan ya, Bapak akan mengecek terlebih dahulu ya kesiapan dari kalian ya. Coba kalian berdiri dulu semuanya. Ya. Kalau bajunya belum rapi, tolong dirapikan ya. Ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Oke. Agar kita lebih semangat dalam belajar ini, ya kita breaking dulu ya. Tepuk semangat. Ya, pinter ya. Terus ya, agar kita lebih cinta lagi kepada tanah air dan bangsa kita,
kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya ya kalian semua anak-anak ya berdiri kembali. Ya, silakan berdiri. Ya. Kita sama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Yang kompak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk hidupku. Silakan duduk kembali, ya. Ya, duduk kembali ya, Nak. Pada minggu kemarin ya, kita sudah belajar tentang masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian masih ingat siapakah ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Ya, pinter ya, cerdas ya. Terus kegiatan apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membantu pamannya? Berdagang. Pinter, ternyata anak bapak pinter-pinter ya. Siapakah nama pendeta yang melihat ciri-ciri kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buhairah. Ya, pinter ya. Jadi ya yang melihat ciri-ciri kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendeta Buhairah. Ya. Sekarang ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ya, satu, menceritakan secara sederhana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa dewasa. Yang kedua, ya, menjelaskan contoh kesabaran dan kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah meneladani sikap sabar, jujur, bekerja keras, dan amanah. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita membahas masalah itu, ya, mari kita lihat video pembelajaran tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berikut ini. Perhatikan anak-anak ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Tumbuh dalam lingkungan Arab Jahiliyah tidak membuat Muhammad remaja terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi pengembala kambing. Tidak hanya itu, beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Pastilah dia ilmu puasa. Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad. Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pemuda Mekah. Iya. Pernah suatu ketika, Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan. Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala. Wahai Muhammad, pergilah engkau ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana. Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan. Beliau pun duduk dan tertidur. Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya. Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya. Beliau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa. Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib dan juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini.
Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan dia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas ini, meskipun sebenarnya belum. Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hal yang perlu paman ketahui, aku sangat berjujur tinggi dengan kejujuran, maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku. Aku juga akan memberikannya upah 2 kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus. Terima kasih, wahai Khadijah. Terima kasih kembali, wahai paman. Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya. Abu Thalib pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah. Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan. Keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung. Kemudian Khadijah menerangkan tentang suluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun. Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah. Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah. Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisarah turut serta. Ini surat-surat perdagangan yang kau butuhkan, wahai Muhammad. Selamat jalan. Saat itu musim panas. Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Dia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja, yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah. Selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan merenungkan peristiwa di sekitar kita agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi. Ya, anak-anak ya. Tadi kita sama-sama ya menonton video Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebelumnya supaya lebih fokus, yuk kita tepuk fokus dulu yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, anak-anak ya, perhatikan ya. Bapak megang apa ini? Gambar. Gambar apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah ditinggal ayah dan bundanya, yaitu Siti Aminah dan ayahnya Abdullah. Ya, sejak kecil itulah beliau mempunyai sifat sabar, tabah dalam menghadapi ujian yang sedang diberikan oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai ke remajanya pun, ya, beliau ya orang yang sabar, ya, beliau orang yang bekerja keras. Ya, ketika beliau berdagang bersama pamannya, ya dari Mekah ke Syam, ya ke Syria bahkan, ya Nabi Muhammad ya
senantiasa ikut pamannya berdagang. Ya, beliau selalu ya dalam berdagang, dagangannya habis ya. Beliau orangnya jujur ya kalau berdagang ya. Terus beliau juga terkenal dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin artinya ya apa? Ya, orang yang dapat dipercaya ya. Jadi Siti Khadijah itu memiliki kepercayaan. Orang yang kepercayaan namanya Maisarah. Maisarah itu berserta Nabi Muhammad berdagang. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW selalu dipayungi oleh awan hitam. Jadi yang lain kafilah ya, rombongan-rombongan tuh semua kepanasan ya. Tapi kalau Nabi Muhammad ya, yang membuat kagum Maisarah adalah beliau selalu terpayungi oleh awan hitam. Dari kekagumannya itu ya, kemudian Khadijah menginginkan Nabi Muhammad itu jadi suaminya ya. Akhirnya Khadijah menikah dengan siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Pada waktu itu usianya Nabi Muhammad 25 tahun. Sedangkan Siti Khadijah usianya 40 tahun. Ya, pinter ya. Jadi mereka berdua menikah ya dengan mas kawin 20 unta ya. Dari hasil dari mas 20 unta ini kemudian Rasulullah melamar Khadijah. Ya, akhirnya menikahlah Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta dari pernikahan ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak dengan Siti Khadijah. Ada 6 anak. Siapa? 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Zainab, 4 Ruqayyah, 5 Ummu Kulsum, 6 Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Adel. Harus memiliki sifat jujur. Mengapa kita harus memiliki sifat jujur ya? Ya, jawabannya ya karena jujur itu adalah satu, jujur itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, ya orang yang jujur ya akan disayangi oleh teman, banyak temannya, dipercayai oleh orang ya. Kalau kita bohong berarti orang tidak akan percaya. Maka kuncinya adalah jujur. Kalau mau dipercaya sama teman kita, sama guru kita, sama ayah bunda kita. Bapak ya akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Maka tugas kalian adalah ya ini. Ya, nanti Bapak ini tunggu. Ini. Ya. Ya, Bapak diulang. Ya, jadi nih tugas kalian adalah ya, paham? Ya, jadi gini ya anak-anak ya, sebelumnya minggu kemarin Bapak sudah ya membagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi ya hari ini ya kelompok 1 hadir semua ya. Ya, Bas ya. Kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 4 ya. Membagi LKPD kemudian ya mengisi LKPD ini. Ya, perhatikan ya. Perhatikan ya. LKPD ini ada 3 tema, ya, akhlak Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Yang kedua,
pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Yang ketiga, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Tugas kalian adalah meringkas salah satu dari tema ini, ya. Memilih salah satunya. Paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Kalau paham, silakan dikerjakan. Ya, harus kompak semuanya, ya. Ya, namanya mana namanya? Tuh. Nama dulu tuh. Namanya belum ini kelompoknya kelompok berapa, ya? Semua kelompok. Iya, nama kelompok 3 tulis namanya siapa-siapa di sini. Ya, kelompok 3. Gak apa-apa di bawah namanya. Iya, nggak apa-apa di sini di bawahnya. Kalau nggak muat. Sini tuh. Ya. Sini tuh. Iya. Tulis nama kelompoknya. Ini sudah kelompoknya namanya? Nah, sudah. Ya, kalau nggak muat ya di kolom itu di bawahnya ya. Yang ini sudah, ya. Ya, kalau sudah, ya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Ayo silakan, Nak. Ya. Ya, teman-temannya perhatikan ya, kelompok 1 yang akan mempresentasikan tugas LKPD, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur dan menyabar. Pada suatu hari, Nabi Muhammad berdagang dari Mekah ke negeri Syam, dan ia ditemani oleh pembantu Khadijah yaitu Ibunya. Di suatu saat Nabi Muhammad berjalan di tengah padang pasir, dan ada peristiwa yang sangat luar biasa. Saat para Umairah dan heran karena Nabi Muhammad berjalan ditemani oleh awan hitam, dan Umairah heran dan saat Nabi Muhammad menikah. Yang lain perhatikan ya, jangan ngobrol ya. Udah. Dari tadi kelompok 1 sudah yang presentasikan. Ada yang mau tanya? Usia berapa Nabi Muhammad menikah? Ya, pada usia berapa kata temannya nih ya? Nabi Muhammad menikah. Yo. 25 tahun. Gimana kelompok 2? Udah jelas? Iya. Siapa lagi yang mau nanya? Dari kelompok 1? Sudah? Kalau sudah, ya. Assalamualaikum, tutup, kemudian duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya ya kelompok 2 ya. Silakan Abbas dan kawan-kawan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Dengan mas kawin 20 tahun. Sudah? Ya, tadi sudah ya kelompok 2 meringkas dan mempresentasikannya. Kira-kira kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada berapa anak-anak Nabi? Ada 6. Ya, jelas? Gimana kelompok 3 jelas? Jelas. Ada 6, ya. Sudah? Ya, kalau sudah duduk, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk mengetahui sejauh mana kalian dalam menangkap pembelajaran SKI ini, ya, maka Bapak akan ya membagikan soal evaluasi, ya, evaluasi. Ya. Ya. Perhatikan sebelum kalian mengisi, ya. Nih, ini ada 5 soal, ya. Tugas kalian adalah ya menjawab soal-soal ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Sudah selesai, ya. Silakan kumpulkan ke depan meja Bapak. Ya, alhamdulillah, ya. Setelah Bapak cek, ya, kalian ya esainya bagus-bagus, ya. Alhamdulillah, ya, kalian luar biasa. Nah, anak-anak pelajaran SKI kali ini, apakah kalian senang? Ya. Apa yang membuat kalian senang? Ya. Pelajarannya, apalagi? Diskusinya, apalagi? Iya, nonton videonya, soalnya, ya. Ya, alhamdulillah kalau senang, ya. Baik, ya, itu jadi anak-anak, ya, harus, ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan video tadi harus kita contoh akhlak Nabi Muhammad SAW, ya, jujur, sabar, bekerja keras dan amanah, ya, harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan simpulkan, ya, pembahasan tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW, ya, adalah seorang yang sabar, ya, jujur, ya, berakhlak baik, bekerja keras, dan juga beliau adalah seorang yang amanah. Harus kita contoh, ya. Yang kedua, Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dan Siti Khadijah 40 tahun, ya. Terus yang ketiga, anak-anak Nabi Muhammad dari pernikahan dengan Siti Khadijah ada 6. Ya, alhamdulillah pelajaran SKI hari ini telah selesai, ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari Bapak, ya, kepada Allah Bapak minta ampun. Ya, ya, silakan Irsyad untuk memimpin doa. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Wow. Ya, silakan. Ya, terima kasih, ya. Jangan lupa minggu depan, ya, kalian pelajari, ya, kisah Nabi Muhammad tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dibaca-baca bukunya, ya.
Ya, terima kasih Ustazah, terima kasih. Sampai sini saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.